Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Nah, jadi langsung saja. Sebenarnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifika Humasari dan dua rekan saya yang bernama Vera Rindiani dan Julian Hidayat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian tahara. Ada yang tahu apa itu tahara? Nah, jadi tahara itu artinya bersuci. Nah, jadi secara bahasa, tahara artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, tahara artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Jadi tahara atau bersuci itu ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas, ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi, dan tayamum. Sedangkan bersuci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya Julian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Rifika Kumalasari. Langsung saja kita ke pembahasan. Najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu najis, yang artinya kotor. Menurut istilah, najis adalah setiap kotoran yang mencegah syahnya sholat dalam keadaan tidak ada ruksa. Sumber najis adalah setiap sesuatu yang mendatangkan benda-benda yang najis. Dalam hal ini meliputi 3 sumber, yaitu manusia, hewan, dan alam. Benda-benda yang termasuk najis. Yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Kedua, darah. Ketiga, nanah. Keempat, segala benda cair yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Yang kelima, arak, setiap minuman keras yang memabukkan. Keenam, anjing dan babi. Ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup. 8. Kotoran hewan yang dapat dimakan atau yang lain. 9. Air luka yang berubah baunya. 10. Muntahan. 11. Makanan yang dikeluarkan kembali dari perut binatang untuk dimakan kedua kali. Dan yang terakhir adalah susu hewan yang tidak dapat dimakan selain manusia, seperti susu kedelai, betina, dan anjing hutan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Saudari Vera Rindiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vera Rindiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Julian Hidayat. Langsung saja, macam-macam najis menurut tingkatannya. Jadi najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mukhafafah, yang kedua itu mutawasitoh, dan yang ketiga itu mughaladoh. Yang pertama, mukhafafah, najis yang ringan, seperti kencingnya anak bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan cara air suci mensucikan itu diciprat-cipratkan ke tempat bekas kencing anak kecil tersebut. Jadi najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan, tingkatan pertama. Itu seperti kencingnya anak bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kemudian ketika dia itu pipis di keramik ataupun di kasur, itu cara mensucikannya dengan diciprat-cipratkan dengan air hingga merata dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis yang sedang, seperti contohnya itu kotoran ayam, darah haid, bangkai, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Karena ada dua hewan mati yang halal untuk dimakan, yakni ikan dan belalang. Kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ikan mati adalah makanan halal karena ikan tidak memiliki darah yang mengalir, berbeda dengan hewan ternak seperti sapi atau kambing. Demikian juga pada bangkai belalang. Jadi najis mutawasitoh ini adalah najis yang sedang, seperti kotoran ayam, darah haid, kemudian bangkai, tapi bangkai itu dikecualikan kepada bangkai ikan dan juga belalang. Mengapa dikecualikan ikan dan belalang? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad, di dalam ngendikonya Nabi Muhammad, sabdanya Nabi Muhammad itu ada dua hewan mati yang halal untuk dimakan, yakni ikan dan belalang. Karena apa? Karena ikan dan belalang tidak memiliki darah yang mengalir, berbeda dengan hewan ternak seperti sapi atau kambing. Kemudian cara mensucikannya itu dengan menghilangkan jirim atau bentuk. Kemudian setelah menghilangkan jirim atau bentuknya itu kemudian disiram menggunakan air sehingga hilang bentuk jirimnya. Jirim itu bentuk, kemudian hilang baunya, kemudian tidak ada rasanya lagi. Dengan cara mengalirkan air ke najis tersebut hingga hilang ketiga tanda tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh, najis yang berat. Sesuatu yang terkena najis ini seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah yang suci atau debu yang suci. Jadi najis mughaladoh ini najis tingkatan yang ketiga yang paling sulit, yaitu najis yang berat. Apabila sesuatu itu terkena najis mughaladoh seperti jilatan atau kotoran anjing dan babi, cara mensucikannya itu harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu. Dihilangkan menggunakan tisu atau menggunakan kain yang tebal yang tidak kena ke tangan kita. Kemudian setelah itu dibasuh menggunakan air 7 kali basuhan, dan salah satu basuhan 7 tadi itu harus dicampur dengan debu atau tanah yang suci yang tidak tercampur dengan najis lainnya. Kemudian digosok-gosok itu debu atau tanah tadi, kemudian disiram. Lakukan itu 7 basuhan, tapi salah satunya itu menggunakan debu atau tanah yang suci. Kemudian najis yang dima'fu atau najis yang dimaafkan, seperti darah lalat, nyamuk, dengan catatan darah lalat dan nyamuk itu sedikit, kemudian debu di jalan, kemudian tai ikan di dalam air yang tidak merubah kemutlakan air itu sendiri. Jadi ketika ada darah lalat atau nyamuk itu cuma sedikit, itu najis yang dimakfu. Kemudian debu-debu di jalanan, najis yang dimakfu. Kemudian tai ikan di dalam air, yang mana tai ikan itu tidak merubah kemutlakan air itu sendiri, maka itu tidak najis. Kemudian juga ada misalnya air mandi satu kulah kejatuhan tai cicak satu. Selagi tai cicak itu tidak merubah kemutlakan air dan warna air, bau air, maka itu airnya tetap suci, mensucikan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.